Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode elektre pada kasus penentuan tempat wisata di Yogyakarta. Jadi pendahuluan pada metode elektre menurut Janko dan Bernoulli. Elektre merupakan salah satu sistem yang menggunakan metode elektre yang merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria berdasarkan pada konsep outracking dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai. Metode elektre difokuskan pada penerapan multi-attribute decision making atau MEDM pada sistem pendukung keputusan. Pemilihan tempat berwisata Yogyakarta menggunakan metode elektre. Pada tahap metode elektre ialah sebagai berikut. Yang pertama, normalisasikan matriks keputusan. Normalisasikan matriks keputusan, setiap atribut diubah menjadi nilai yang comparable. Yang kedua, pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi. Setelah dinormalisasi, setiap kolom dari matriks R dikalikan dengan bobot yang ditentukan oleh pembuat keputusan. Tahap ketiga, menentukan himpunan concordance dan discordance index untuk setiap pasang dari alternatif K dan L. Kumpulan J di kriteria dibagi menjadi dua himpunan bagian, yaitu concordance dan discordance. Tahap keempat, menghitung matriks concordance dan discordance. Menghitung matriks concordance untuk menentukan nilai dari elemen-elemen pada matriks concordance adalah dengan menjumlahkan bobot-bobot yang termasuk pada himpunan concordance secara matematis. Menentukan nilai dari elemen pada matriks discordance adalah dengan membagi maksimum selisih kriteria yang termasuk ke dalam himpunan bagian discordance dengan maksimum selisih nilai seluruh kriteria yang ada. Tahap kelima, menentukan matriks dominan concordance dan discordance. Matriks F sebagai matriks dominan concordance dapat dibangun dengan bantuan nilai threshold, yaitu dengan membandingkan setiap nilai elemen matriks concordance dengan nilai threshold. Menghitung matriks dominan discordance. Matriks G sebagai matriks dominan discordance dapat dibangun dengan bantuan nilai threshold. Tahap keenam, menentukan aggregate dominance matrix. Matriks E sebagai aggregate dominance matrix adalah matriks yang setiap elemennya merupakan perkalian antara elemen matriks F dengan elemen matriks G yang bersesuaian. Yang tahap ketujuh, eliminasi alternatif yang less favorable. Matriks E memberikan urutan pilihan dari setiap alternatif, yaitu bila maka alternatif merupakan alternatif yang lebih baik daripada AL, sehingga baris dalam matriks E yang memiliki jumlah paling sedikit dapat dieliminasi. Dengan demikian, alternatif terbaik adalah alternatif yang mendominasi alternatif lainnya. Kemudian pembahasannya Pembahasan studi kasus elektre bersama implementasi perhitungan SPK pemilihan tempat wisata Yogyakarta menggunakan metode elektre. Jadi di sini kriterianya di sini ada biaya, kriteria jarak, kriteria waktu, kriteria keindahan alam, dan kriteria keamanan. Alternatifnya di sini ada 3. A1 candi, A2-nya pantai, A3-nya goa. Kemudian bobotnya di sini kalau 1 sangat rendah, kalau 2 itu rendah, kalau 3 itu cukup, kalau 4 tinggi, kalau 5 sangat tinggi. Kemudian langsung ke tahap langkah-langkah penyelesaian permasalahan ini telah direkapitulasi menggunakan software Microsoft Excel serta melengkapi perhitungan di jurnal yang telah dianalisis. Penyelesaiannya ialah sebagai berikut. Jadi dari langkah pertama ini tabelnya yang sudah dinilai.
Kemudian langkah pertama melakukan normalisasi matriks keputusan. Untuk dapat hasil candi hasil ini yang di K1 itu dengan cara candi dibagi akar pangkat 2. Mungkin coba aja kali ya. Kita tes. Sama dengan C14 dibagi SQRT itu sama aja pangkat 2. SQRT itu kalau di Excel. Habis itu tutup kurung. Kemudian kita candi dibagi pangkat 5 dibagi pangkat 2 dari 5 lagi. Nggak mau ya. Lima lagi dong bisa seharusnya. Nah, 5. Jadi kayak candi yang 5 dibagi pangkat 2 dari 5 pangkat 2 mana? Pangkat 2 kemudian ditambah, itu kita menjumlahkan, ditambah sama ini pangkat 2 ditambah 4 yang goa pangkat 2 tutup kurung. Nah, hasilnya seperti ini, sama ya. Itu cara melakukan normalisasi matriks keputusan. Jadi otomatis semuanya begitu juga dengan pantai, goa, perhitungannya sama kayak gini. Kemudian langkah kedua melakukan pembobotan matriks yang dinormalisasikan. Ini dapetin ini dengan cara sama dengan, jadi candi ini kita mengkalikan ini sama yang candi ini, candi karakter 1 dikalikan dengan bobot K1 yang 5 ini. Jadi ini dikalikan, mana kalinya? Kalikan sama bobot. Nah, kok hasilnya gini sih? Oh, salah. Sama dengan ini, lupa. Dikalikan dengan bobotnya. Nah, sama hasilnya. Begitu juga sampai dengan goa. Sampai karakter 5 ini, sampai sini. Kemudian langkah ketiga menentukan concordance dan discordance. Jadi di sini menentukan concordance-nya. Concordance itu nilai yang paling tertinggi. Jadi di sini ini tabel yang di atas supaya nggak bolak-balik ke atas. Jadi saya taruh sini. Jadi ini di sini kita melakukan perbandingan antara candi dengan pantai, candi dengan goa, pantai dengan candi, pantai dengan goa, goa dengan candi, goa dengan pantai. Jadi yang pertama di sini candi dengan pantai. Kita menentukan mana yang paling tertinggi nilainya. Jadi dari kriteria 1 di sini candi dengan pantai, antara candi dengan pantai di sini 5 sama 3, berarti yang paling tertinggi candi. K2 begitu juga paling tinggi. Kemudian K3 ini seri sama nilainya, jadi tetap diambil masuk ke nilai yang paling tertinggi. Kemudian kriteria 4 ini tinggi juga, jadi kemudian kriteria 5 itu sama nilainya, jadi diambil. Jadi otomatis di sini 1, 2, 3, 4, 5 nilai yang paling tertinggi. Candi goa gitu juga.
candi sama goa. Ini 5 sama 4, K1 berarti tinggi ya, K1. Ini K2 ini sama ya nilainya, jadi diambil K2. K3 ini ya tinggi, K4 ini sama nilainya, jadi diambil. K5 juga begitu, paling tinggi. Jadi di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian pantai candi. Pantai sama candi itu dia ini rendah juga, ini sama tapi diambil. Terus yang ke kriteria 4 ini rendah. Kemudian kriteria 5 ini sama, jadi diambil. Jadi di sini pantai dengan candi itu yang tertinggi 3 sama 5. Begitu juga dengan pantai dengan goa. Kemudian goa dengan candi. Goa dengan candi itu nilai yang paling tertinggi. Dia udah tinggi di kriteria 1. Kemudian di kriteria 2 itu nilainya sama, berarti diambil. Kemudian kriteria 3 itu enggak. Kriteria keempat itu diambil karena sama. Kriteria 5 itu enggak. Jadi 2 sama 4. Goa sama pantai itu diambil karena tinggi. Kriteria 2 tinggi, kriteria 3 enggak, kriteria 4 enggak, kriteria 4 itu ya diambil, kriteria 5 itu enggak. Jadi 1, 2 dan 4. Kemudian dapat dinotasikan seperti sama aja sih. Jadi kemudian menentukan nilai discordance-nya. Ini nilai yang terendah. Jadi biar gampangnya itu diputar dibalik aja. Nilai yang terendah. Jadi di sini kan ini kan di concordance yang tertinggi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang terendah enggak ada. Begitu juga dengan candi sama goa. Kemudian pantai sama candi di sini yang enggak ada di concordance 3 sama di sini kan ada 3 sama 5. Jadi otomatis di sini yang terendahnya 1, 2 dan 4. Begitu juga dengan pantai dengan goa. Begitu juga sama kayak goa dengan candi, goa dengan pantai begitu. Kemudian kita menghitung langkah keempatnya, menghitung matriks concordance dan discordance. Ini tabel ini saya ambil dari atas dan ini juga saya ambil dari atas agar dapat memudahkan saya untuk menghitung. Nah, ini hasilnya. Ini kenapa 17? Karena 17 ini saya ambil dari kan di candi dengan pantai itu 1, 2, 3, 4, 5 itu nilai tertinggi. Jadi kita menghitung bobotnya berdasarkan ini. Jadi 1, 2 kan 1, 2 sampai 5 kan. Jadi kita menjumlahkan bobotnya 5 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 1, hasilnya 17. Tuh. Begitu juga dengan candi dengan goa, pantai dengan candi, pantai dengan goa, kemudian goa dengan candi, goa dengan pantai. Hasilnya begini, seperti ini. Sehingga dapat ditulis ke dalam matriks, ke dalam tabel ini. Jadi 17 candi dengan pantai itu 17 candi dengan pantai 17. Kemudian candi dengan goa itu 17 candi dengan goa. Pantai dengan candi 5, pantai dengan candi 5. Begitu sampai 12 ini. Kemudian menghitung matriks discordance-nya. Ini berbeda perhitungannya dengan ini. Jadi perhitungan ini menggunakan, kita coba di sini, di mana ya? Di sini kali ya. Kita coba. Itu tuh kayak mana ya? Jadi ini cara penghitungnya sama dengan maksimum dari absolut ABS absolut, kemudian kita tutup kurung, baru C28 dihitung sama langkah kedua, maaf lupa. Jadi kita hitung dengan
ini, candi ini. Aduh, jauh juga ya. Maksimal, absolut. Ya, pantai dengan candi. Pantai dengan candi. Ini pantai dengan candi. Jadi di sini 1, 2, dan 4. Berarti kita hitungnya, kita bagi jadi bagian K1, K2, dan K4. Di sini kita klik itu. Kemudian dikurang, itu kita kurang. Kemudian mana tadi? Dikurang sama ini. Kan karena pantai sama candi, pantai dengan candi. Jadi kita pantai kriteria 1 dikurang dengan candi kriteria 1. Terus kita tutup. Kita bagi enggak, itu bukan bagi sih. Kemudian kita gabungkan dengan ini kan mana tadi? 1, 2 sama 4. Berarti yang kedua lagi. Ini ABS dulu. ABS-nya ketinggalan. ABS absolut. Buka kurung, absolut. Terus ini kemudian kita kurangin dengan jadi dengan ini dengan itu. Kemudian kita itu sudah ya, berarti di atasnya maaf. Jadi kita tutup. Terus kita gabungkan lagi sama yang ini, yang kriteria 4. Kita gabungkan dengan kriteria 4. ABS-nya lupa. ABS. Terus yang keempat, kriteria 4 ya. Kriteria 4 ini jadi kurang sama ini. Tutup. Kemudian kita melakukan gabungan. Jadi saat tadi kan pantai dengan candi itu kriteria 1, 2, dan 4. Jadi kita menggabungkan lagi, dibagi dengan keseluruhan. Jadi kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4 sama kriteria 5 kita gabungkan. Tadi seharusnya nggak usah di ini aja. Kita tutup mungkin 2. Terus maksimum ABS. Kemudian kita buka kurung. Terus kita hitung keseluruhannya. Ini dari bawah dong. Ini. Terus kita kurangin ini, candi kriteria 1. Loh, udah hilang kan itu? Oh iya, enggak. Kriteria 1, kemudian tutup. Kemudian ditambah lagi dengan yang ABS. Kemudian ini kita kurangin dengan ini, tutup. ABS absolut, buka kurung. Tadi D ya, sudah D, kurang dengan yang candi kriteria 3, tutup. Absolut lagi, absolut.
Kemudian kita buka kurung tadi sekarang F, candi dikurang dengan pantai, lalu kita ABS absolute, yang G dikurang yang candi, kriteria 5, tutup, hasilnya nggak mau ya, coba ABS di sininya lupa berarti. Nah, coba kita nggak bisa juga, gimana ya, ABS kan C D E F G, bener kok, nggak mau sih. BS nggak mau sih, apa yang salah sih? Buka kurung, tutup kurung itu juga mempengaruhi loh. Coba udah mau ya, atau ini aku bentar ya Bu, 2 apa ya, gak mau sih, kenapa ya? Mana tadi? Salah ya, maksimum absolut kan ini. Hah? Coba itu Apa? ada kan yang garis miring. Ini? Ya, itu kiri ada kan kurung. Nah itu coba dihapus satu. Oh, double kali ya. Tapi atau ini juga kali. Apa? Apa ya? Nggak mau sih perhitungannya, Excelnya ini. Yang G27 itu kurungnya tambahin lagi. G27, iya nih. Lagi coba. Lagi kah? Tuh, nggak mau sih. Pasti tuh bisa. Ulang deh. Atau kita bawa aja kali ini ya.
Ini kita bawa ke bawah. Mana sih? Di sini deh. Jadi kemudian kita enter. Jadi hasilnya 1. Begitu juga dengan pantai dengan goa dengan candi, goa dengan pantai. Jadi tinggal dimasukin aja ini hasilnya ini ke tabel ini. Jadi pantai dengan candi, pantai dengan candi 1, pantai dengan goa 0. Pantai dengan goa 1. Jadi goa dengan candi 1, goa dengan pantai 1. Terus kemudian kita ke langkah 5, menentukan matriks dominan concordance dan discordance. Di sini menghitung matriks concordance sebelumnya kita harus nyari nilai thresholdnya. Ini nilai thresholdnya dengan cara mana sih ini? Sama dengan sum, kita jumlahkan sum buka kurung. Oh iya, jadi kita menjumlahkan hasil mana ini kan concordance, jadi kita kita jumlahkan ini, terus dibagi terus kita tutup kurung, dibagi bukan dibagi kayak 3. Kenapa 3? Karena alternatifnya di sini ada 3. Jadi 3 dikalikan dengan 1. Belum. 3 dikali buka kurung 3 jumlah alternatif dikurangin 1. Tutup kurung. Nah, betul. Hasilnya 10,5. Jadi kalau nilai thresholdnya 10,5 otomatis di sini kan concordance. Jadi di sini kan 17. Kalau misalnya di atas 10,5 berarti itu 1, dinilai 1 di sini matriksnya. Kalau di bawahnya 10,5 itu dianggap 0. Jadi candi dengan pantai itu 17, berarti otomatis 1 ya, karena 10,5 di atasnya 10,5 jadi 1. Kemudian candi dengan goa itu 17, berarti otomatis 1 juga karena di atasnya 10,5. Begitupun juga dengan sampai sini 1. Goa dengan pantai mana tadi? Goa dengan pantai 12, berarti 1 dia di sini. Nah, maka kemudian menghitung matriks discordance-nya. Ini mencari nilai threshold ini sama kayak ini, yang 10,5 ini. Sama penjumlahannya. Kemudian maka matriksnya ini kita sama, cara penjumlahannya sama kayak yang di matriks concordance. Kemudian langkah ke-6 ini menentukan aggregate dominance matrix. Di sini kolom 1 dengan 2 itu ada candi dengan pantai. Candi dengan pantai itu 0. Enggak, kayaknya dikalikan deh ini. Iya, dikalikan. Jadi ini dengan ini dikali 0,1 itu 0. Ya kan?
Kalau ini terus 1 dengan 3, candi dengan goa, candi dengan goa, candi dengan goa, berarti 1 dikali ini sama dengan 0. Kemudian 2, 1 pantai dengan pantai dengan masih 2 dengan 1 pantai dengan candi, pantai 0 kali 0 0. Kemudian 2 3 2 pantai dengan goa, pantai dengan goa, ini kali ya, pantai dengan goa. Nah, F100 pantai dengan goa 9 nih. Ini sama ini berarti 0 kali 1 0. Kemudian 3 sama 1 goa dengan candi, goa dengan candi, 1 kali 1 belum ini 1 dikali 1 dikali ini. Kok kok 0 ya di sini ya? Coba ulang deh. Sama dengan ini. Kayak apa sih? 3 sama 1 kan, 3 sama 1 3, ini 3 sama 1 3, ini sama ini kali ya. Iya, ini sama ini 0 dikali mana tadi, dikali sama ini 0. Nah ini 3 sama 2 berarti 3 sama 2. Nah, ini baru betul. Kita ulang aja ya. Sama dengan ini 3 kan, 3 sama 2 berarti goa dengan goa yang kedua. Ini dikali dengan ini sama dengan 1. Nah, jadi langkah ketujuhnya itu eliminasi alternatif yang less favorable. Jadi di sini sudah ada hasilnya kan, bisa dilihat penentuan hasilnya sudah kelihatan. Jadi di sini 1 ini, jadi goa adalah lebih baik dari candi pantai. Jadi kesimpulan kita lihat dari tabel di atas bawah bahwa di alternatif pertama dan alternatif kedua dieliminasi karena di tabel pertama dan kedua tidak ada yang bernilai 1. Jadi yang bernilai 1 itu di tabel goa. Jadi maka kesimpulannya tempat wisata yang terbaik adalah goa gitu. Kesimpulan ini bukan kesimpulan nih. Setelah dilakukan analisis, perancangan, dan pengujian dan analisa menggunakan metode Electre, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, menggunakan metode Electre dapat memberikan pertimbangan untuk menentukan destinasi wisata unggulan berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk menentukan alternatif yang akan dipilih. Hasil perhitungan menggunakan metode Electre dapat dijadikan rekomendasi yang dapat digunakan wisatawan untuk menentukan pilihan destinasi wisata yang akan menjadi tujuan bagi masyarakat. Metode Electre dapat memberikan solusi alternatif keputusan yang terbaik dalam pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. Kemudian di sini daftar pustaka yang saya ambil. Ini hasil analisis perbandingan metode Electre. Baca juga kayak ini. 3.3. Oh iya, saya baca juga ya.
Jadi hasil analisis perbandingan metode Promethe 2 dan metode Elektre. Perbandingan metode Promethe dengan metode Elektre dalam pengambilan keputusan dengan studi kasus yang berbeda. Tentu saja dari segi perhitungan ada banyak perbedaan dan hasil analisis. Kami perhitungan dengan menggunakan metode Promethe lebih sederhana dibandingkan dengan metode Elektre karena bisa dilihat dari tahapan perhitungannya lebih sedikit ribet ya. Jadi Promethe adalah sebuah metode untuk ini nggak usah jelasin. Sedangkan Elektre merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria dengan menggunakan perbandingan berpasangan alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai. Kemudian daftar pustakanya di sini saya ambil dari Roulina Simarmata RW dari tahun 2020. Penentuan masyarakat penerima bantuan perbaikan rumah di Kecamatan Siantar Barat menggunakan metode Elektre. Kemudian daftar pustaka yang kedua saya ambil jurnal dari Sinta Maulina Dewi tahun 2019, analisis metode Elektre pada pemilihan usaha kecil home industry yang tepat bagi mahasiswa. Satunya ketinggalan Bu, jadi nanti saya tambahkan saja. Jadi gimana Bu? Oke. Iya. Tadi referensi pustakanya udah ya? Udah. Kurang 2 Bu, nanti Kurang ditambahin. 2, iya nanti ditambahin. Ya itu pustakanya cuma ada 4 ya. Iya Bu. Tambahkan ya. Iya. Baik. Sekian, terima kasih. Ya.